Salam santun, salam semangat, salam kenal dari saya atas nama Mian Tiopan Silalahi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pemahaman saya tentang budaya positif yang diterapkan oleh pendidik di sekolah. Pada modul-modul sebelumnya sudah tersampaikan dengan jelas bagaimana pendidikan dan pengajaran, semboyan dan filosofi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana hubungannya dengan menerapkan disiplin kepada peserta didik. Seorang pendidik hendaknya perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya 1. Bertahan hidup, 2. Kebebasan, 3. Kesenangan, 4. Kasih sayang atau rasa diterima, dan yang kelima, kekuasaan. Selain itu, seorang pendidik dapat menerapkan disiplin dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini tersampaikan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang menjelaskan tentang penggunaan atau penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik perlu merefleksikan diri ketika kita menerapkan disiplin kepada peserta didik kita. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu 1. Sebagai penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Suatu hal yang menarik bagi saya adalah bahwa restitusi adalah proses mendidik murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara kolaboratif, membangun karakter yang lebih kuat, menghargai nilai-nilai kebajikan, dan memiliki tujuan yang positif. Melalui restitusi, murid belajar untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan mengembalikan harga diri. Pendekatan ini membantu murid mengontrol diri dengan lebih baik dan fokus pada penguatan karakter dalam menghadapi tantangan. Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah sangatlah penting. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kondisi penerapan disiplin di sekolah kita yang kita lakukan atau kita terapkan saat ini? Dan selanjutnya tentu kita memiliki harapan dan impian ke depannya. Jika niat dan keinginan kita ingin berubah, tentu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu guru yang saya muliakan, mari kita merefleksikan diri sejenak. Ketika kita menerapkan disiplin di sekolah, tentu ada yang tidak berhasil dan juga ada yang berhasil. Keberhasilan tentu menjadi penguatan bagi kita. Bagaimana sih kita bisa menerapkan disiplin sehingga siswa terlihat bersikap disiplin seperti apa yang kita harapkan. Yang menjadi pembelajaran bermakna ketika kita menerapkan restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru,
hendaknya memposisikan diri sebagai manajer di antara peserta didiknya. Ibu guru yang saya muliakan, segitiga restitusi adalah pendekatan dalam penerapan disiplin positif yang menekankan tanggung jawab, di mana siswa diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berarti mereka harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan siap untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Yang kedua, restorasi. Konsep ini adalah memperbaiki kerusakan yang telah terjadi sebagai akibat dari tindakan siswa, sehingga mereka akan meminta maaf kepada orang yang terluka, mengganti kerugian yang ditimbulkan, atau melakukan tindakan lain yang membantu memulihkan hubungan atau situasi. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan pribadi, di mana siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka, sehingga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Berikut ini adalah aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, SD Negeri 178209 Piatolong, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, di mana saya menerapkan budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Di sini tersajikan tahapan-tahapan kegiatan yang telah saya lakukan bersama peserta didik saya. Dan di sini ada dokumentasi kegiatan di mana saya berdiskusi dengan peserta didik saya. Selanjutnya meminta umpan balik kepada peserta didik yang menjadi masukan bermakna dalam menyajikan atau membuat keyakinan kelas. Dan tak kalah pentingnya adalah meminta umpan balik dari rekan sejawat di lingkungan sekolah saya sendiri, dan juga meminta umpan balik dari rekan guru di sekolah lain. Makna kesepakatan kelas beserta cara pembuatannya. Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang penuh rasa hormat, kerjasama, dan keamanan. Pembuatan kesepakatan harus mencakup daftar konsekuensi pelanggaran, dengan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menetapkan harapan, peraturan, dan nilai-nilai seperti rasa hormat dan komunikasi yang baik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa didengar dan dihormati. Pada kesempatan ini, saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. 2. Validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. 3. Menanyakan keyakinan. Seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya.
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selamat pagi Anissa. Terima kasih. Sudah ingin ngomong-ngomong sama Anissa terkait kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal pembelajaran kita waktu di kelas 6. Menurut Anissa, dari sekian kesepakatan kelas yang kita buat, kira-kira ada enggak yang menurutmu sulit untuk dilakukan sehingga kamu harus melanggar kesepakatan tersebut? Ada Pak. Ada ya? Kenapa? Yang mana itu? Ketik di ruangan kelas ketika guru belum masuk. Oh, ternyata Anissa selama ini masih sulit melakukan tertib di dalam kelas waktu guru belum masuk ya. Selain itu masih ada lagi Kata-kata kotor. mengucapkan kata-kata kotor ya. Apa yang sulit menurutmu untuk melakukan itu? Karena belum terbiasa Pak. Karena belum terbiasa ya. Terus kedepannya apakah Anissa punya keyakinan untuk bisa melakukan hal tersebut? Bisa Pak. Bisa ya. Apa keyakinan kedepannya? Saya tidak akan lagi menyentuh kotor Pak. Tidak lagi bercakap kotor. Nah, terus kira-kira apa manfaatnya seandainya di kelas nggak ribut? Apa menurutmu manfaatnya bagi kita, bagi dirimu? Dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan di sekolah. Bagi saya mengucapkan sangat banyak terima kasih Anissa punya bakat dan kemauan untuk mengubah kebiasaan. Memang mengubah kebiasaan itu sulit ya, tapi ada keyakinan demi manfaat bagi teman, bagi kita semua ke depannya bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih saya sampaikan, saya salam ya. Mana yang paling sulit atau pernah kamu langgar dari kesepakatan kelas yang kita buat? Melihat teman dan baik diri sendiri. Melihat kelebihan teman ya dalam memperbaiki diri sendiri. Mengapa menurutmu itu hal itu sulit kamu lakukan? Sintiu? Apa manfaatnya menurutmu bagi dirimu ketika kamu berhasil melakukan tidak lagi mengejek teman? Apa manfaatnya bagi dirimu? Saya merasa saya juga tidak diejek juga. Oh gitu ya. Jadi kamu juga nggak diejek. Ketika kamu nggak mengejek teman, kamu juga nggak diejek sama teman. Luar biasa. Terus yang paling sulit menurut Gracia yang mana? Kesepakatan kelas kita untuk dilakukan menurut Gracia. Melanggar memotong percakapan teman. Memotong percakapan teman ya. Sering kamu lakukan itu ya. Ya Pak, ketika berkata sesuatu Langsung dipotong ya. Iya ya. Kira-kira Gracia punya keyakinan nggak bisa mengubah hal tersebut? bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Karena itu sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan kita kepada teman. Jadi kita menghargai mereka ketika berbicara. Ya. Terima kasih. Apa yang lagi yuk? Selamat pagi Pak. Apa kabar? Saya Pak. Semangat. Semangat. Dan menerapkan disiplin di kelas kita Sangat baik. sangat baik. Apa yang baiknya? Saya jadi penasaran ini. Oh, sangat baik. Apa sih yang menjadi baiknya menurut kamu? Kalian Bapak tidak memarahi kami sejak belajar Pak. Oh, tidak memarahi. Ya, Pak Silala ini memang tidak serta-merta marah. Apakah menurut Dio kesepakatan kelas yang kita buat ini ke depannya bisa dilakukan oleh Dio? Bisa Pak. Yakin? Yakin. Iya, saya bangga. Saya mengucapkan terima kasih. Semua pada dasarnya kita itu memiliki kesalahan di dalam hidup ini, tetapi kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya melalui kesepakatan kelas, melalui kesadaran sendiri, bisa kelas kita semakin tertib, tidak ribut, apalagi bertengkar. Oke? Ya, Pak. Bisa Dio? Bisa Pak.
Perundungan. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain, misalnya, tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah akan bisa dicegah. Di mana dan kapan terjadi perundungan? Di sekolah, di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil, di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah dan di tempat-tempat sepi. Di rumah, di tempat-tempat anak berlatih olahraga, seni tari, nyanyi, lukis di tempat ibadah. Di dunia maya, media sosial dan pesan elektronik. Apa sih perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Apa sajakah bentuk-bentuk perundungan? 1. Verbal. Membentak, berteriak. Memaki, bergosip, menghina, meledek. Mencela, mempermalukan, dan lain-lain. 2. Secara fisik, yaitu menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain. 3. Sosial, mengucilakan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan lain-lain. Dampak perundungan. 1. Akademis. Penurunan prestasi akademis. Penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya. Sulit berkonsentrasi. Drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. 2. Sosial. Tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Punya sedikit sekali teman, tak populer, cenderung menarik diri. Kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang, tanpa mampu membela diri. Bahasa tubuhnya lemah, misalnya, tak ada kontak mata, kepala menunduk, dan badan membungkuk. 3. Fisik. Sakit berkelanjutan. Keluhan pusing, sakit perut, mulas, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh korban, tampak lemah tak berdaya. Dan 4. Emosi. Suasana hati yang berubah-ubah, sensitif, was-was, takut, cemas, gelisah, tak aman. Minta didampingi ke tempat-tempat tertentu di mana dia telah mengalami perundungan sebelumnya. Murung, sedih, mudah menangis, menyalahkan diri sendiri. Catatan khusus, pada anak-anak tertentu perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif, penuh kemarahan, dengan ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung menjadi pelaku. Upstanders adalah orang-orang yang bertindak empati saat melihat perilaku bullying untuk mengurangi penderitaan korban. Beberapa contoh tindakan upstanders adalah menghindari ikut menjadi perundung, tidak menonton perilaku perundungan, mengatakan pada perundung untuk menghentikan perilaku mereka, jika merasa aman, berteriak atau mencari bantuan dari orang yang lebih dewasa, menggunakan telepon genggam untuk meminta bantuan atau merekam perilaku perundungan, tidak menyebarluaskan video, teks, atau gambar perundungan, mendukung korban perundungan, dan mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Dalam hati dapat tumbuh menjadi pohon kebajikan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Keikhlasan, kebaikan hati, dan kepedulian pada sesama adalah biji kebaikan yang dapat disebarkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan di sekitar kita. Menyentuh hati dengan lembut adalah kunci membangun relasi yang kokoh dan sehat. Ketulusan dalam merasakan perasaan orang lain serta kepedulian terhadap hati mereka akan memperkuat ikatan kita dengan mereka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertindak dengan kelembutan hati dan penuh kasih sayang terhadap sesama.
wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong
Pembentukan satuan tugas kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Untuk itu sangat dibutuhkan pembentukan sebuah tim yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Etika kerja bimbingan dan konseling dalam implementasi di sekolah. Layanan bimbingan konseling di sekolah harus mengikuti standar profesional dan etika yang diberikan oleh guru BK, wali kelas, atau guru lainnya. Di tingkat satuan pendidikan, bimbingan dan konseling diharapkan dapat mengakomodasi peserta didik untuk mampu memahami dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mengembangkan potensi, merencanakan masa depan, dan menyelesaikan permasalahan untuk mencapai kemandirian dan kemaslahatan peserta didik. Budaya positif seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya sangat terinspirasi dengan semboyan Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menurut saya semboyan tersebut masih sangat relevan dengan zaman sekarang ini, di mana semboyan yang pertama, jika seorang guru berada di depan, hendaknya menjadi seorang tauladan atau tiruan bagi peserta didiknya atau disebut dengan ingarso sintulodo. Dan jika berada di antara peserta didik atau berada di tengah-tengah, seorang guru mampu membangun sebuah komitmen atau kemauan atau disebut dengan ing madio mangun karso. Dan jika seorang guru berada di belakang, hendaknya guru tersebut dapat atau mampu memberikan dorongan atau semangat bagi peserta didiknya atau disebut dengan tuturi handayani. Bapak Ibu guru yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan atau berbagi tentang pemahaman saya, bagaimana seorang guru dengan pola pikir bertumbuh. Tentu yang pertama, saya seorang guru selalu berupaya untuk meregulasi emosi yang terjadi pada diri saya. Dan yang kedua, mampu mengatasi stres. Dan yang ketiga adalah mampu beradaptasi terhadap perubahan yang sedang terjadi. Pengalaman itu merupakan pembelajaran yang sangat berharga, mana saya selama menjalani karir sebagai seorang guru tentu sudah banyak mengalami berbagai tantangan dan perubahan, tapi semua itu bisa terlewati. Selanjutnya, pola berpikir tumbuh. Bagi saya harus siap menerima dengan hati terbuka masukan atau umpan balik dari teman, sehingga masukan tersebut akan membantu kita untuk merefleksikan diri atas apa yang kita putuskan atau kita informasikan kepada orang lain. Terlebih terhadap pembelajaran yang kita lakukan, ada baiknya selalu kita meminta umpan balik atau pendapat dari rekan-rekan kita, supaya kedepannya bisa ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan merasa bersyukur apabila mendapatkan umpan balik, kritik dan saran yang membangun dari teman. Pengertian segitiga restitusi, belajar dari kesalahan dan membangun identitas positif. Segitiga restitusi merupakan konsep yang sangat penting dalam implementasi pendekatan restitusi dalam pendidikan. Konsep ini bertujuan untuk membantu murid atau anak memahami konsep restitusi lebih dalam. Dalam dunia pendidikan,
Restitusi tidak hanya berarti hukuman atau sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh murid, tetapi juga suatu kesempatan untuk belajar dari kesalahan tersebut. Dengan demikian, segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk merespons tindakan yang tidak pantas dan merubahnya menjadi peluang pembelajaran. Pagi, Yu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Saya Pak. Semangat? Semangat. Bersedia enggak? Saya bertanya beberapa hal tentang kesepakatan kelas kita. Bersedia, Pak. Terima kasih. Menurut Gio, apakah kesepakatan kelas yang kita buat itu bermanfaat bagi dirimu selama ini? Bermanfaat, Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana menurut Gio cara mengajar Pak Silalahi dan menerapkan disiplin di kelas kita? Sangat baik. Sangat baik. Apa yang baiknya? Saya jadi penasaran ini. Sangat baik. Apa sih yang menjadi baiknya menurut kamu? Hanya Bapak tidak memarahi setiap belajar, Pak. Oh, tidak memarahi. Ya, Pak Silalahi memang tidak serta-merta marah. Marah itu tidak baik karena marah itu kan penyakit juga bagi Pak Silalahi. Dan saya nggak sering marah-marah. Nah, menurut Gio, kan kita udah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira menurut Gio, mana yang paling sulit untuk kamu lakukan? Yang belum bisa dilakukan secara penuh, yang mana? Kesepakatan kelas yang mana? Jika memotong pembicaraan teman. Oh, memotong pembicaraan teman ya. Iya, saya amati juga memang ya. Memotong pembicaraan teman. Menurut Gio, itu baik atau enggak itu memotong pembicaraan teman? Tidak, Pak. Tidak baik ya. Apa kira-kira yang terjadi kalau kita memotong pembicaraan teman? Kira-kira apa yang bisa terjadi? Yang disampaikan teman jadi nggak jadi. Oh, yang disampaikan teman nggak jadi. Nah, selain memotong pembicaraan, masih adakah yang lain menurutmu yang sulit kamu lakukan di kelas kita, Mang? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Apakah ribut di kelas itu atau bertengkar? Belum pernah. Ribut di kelas, apakah Gio sudah bisa menahan diri untuk tidak ribut di kelas? Agak, Pak. Agak ya, sedikit ya. Iya, Pak. Nah, apakah menurut Gio kesepakatan kelas yang kita buat ini ke depannya bisa dilakukan oleh Gio? Bisa, Pak. Yakin? Yakin. Iya, saya bangga. Saya mengucapkan terima kasih. Semua pada dasarnya kita itu memiliki kesalahan di dalam hidup ini, tetapi kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya melalui kesepakatan kelas, melalui kesadaran sendiri, bisa kelas kita semakin tertib, tidak ribut, apalagi bertengkar. Oke? Ya, Pak. Bisa, Gio? Bisa, Pak. Nah, apa yang ingin diucapkan atas wawancara yang kita lakukan ini? Apa yang ingin disampaikan sama Pak Silalahi? Terima kasih kalian sudah memberitahu. Terima kasih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih dia ya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat pagi Anissa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Silalahi ingin ngomong-ngomong sama Anissa terkait kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal pembelajaran kita waktu di kelas 6. Menurut Anissa, dari sekian kesepakatan kelas yang kita buat, kira-kira ada enggak yang menurutmu sulit untuk dilakukan sehingga kamu harus melanggar kesepakatan tersebut? Ada, Pak. Ada ya? Kenapa? Yang mana itu? Ketik di ruang kelas ketika guru belum masuk. Oh, ternyata Anissa selama ini masih sulit melakukan tertib di dalam kelas waktu guru belum masuk ya. Selain itu masih ada lagi. Menggunakan mulut lidah untuk bebas mengucapkan kata-kata yang baik. Ulang dulu. Mengucapkan kata-kata kotor. Mengucapkan kata-kata kotor ya. Nah, selain itu masih ada? Tidak. Oh iya, terima kasih. Tadi pertama Anissa bilang atau menyebutkan ribut di dalam kelas. Apa yang sulit menurutmu untuk melakukan itu? Karena
karena belum terbiasa Pak. Karena belum terbiasa ya. Terus kedepannya apakah Anissa punya keyakinan untuk bisa melakukan hal tersebut? Bisa Pak. Bisa ya. Nah itu tadi tentang cakap kotor itu, apa yang membuatmu sulit untuk melakukannya? Ya siapa tahu kan Pak Silalahi bisa bantu kamu. Karena sudah terbiasa Pak. Sudah Jadi terbiasa. sekarang masih belum bisa Pak. Masih belum bisa ya. Apa keyakinan ke depannya? Saya tidak akan lagi menyentuh kotor Pak. Tidak lagi bercakap kotor. Nah, terus kira-kira apa manfaatnya seandainya di kelas nggak ribut? Apa menurutmu manfaatnya bagi kita, bagi dirimu? Dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan di sekolah. Bagus sekali ya, dapat menjadi contoh bagi teman-teman untuk disiplin. Demikian juga tentang cakap kotor tadi ya. Nah, apakah kamu punya keyakinan bisa melakukan hal tersebut? Bisa ya. Oke, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih Anissa punya tekad dan kemauan untuk mengubah kebiasaan. Memang mengubah kebiasaan itu sulit ya, tapi ada keyakinan demi manfaat bagi teman, bagi kita semua ke depan yang bisa melakukan hal tersebut. Terima kasih saya sampaikan, saya salam ya. Selamat pagi Gracia. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Menurut Gracia, kesepakatan kelas yang kita buat itu yang sudah berhasil kamu lakukan apa? Tidak mengejek teman. Tidak mengejek teman. Berarti kamu udah jarangnya mengejek teman ya? Iya ya. Artinya apa manfaatnya menurutmu bagi dirimu ketika kamu berhasil melakukan tidak lagi mengejek teman? Apa manfaatnya bagi dirimu? Saya merasa saya juga tidak diejek juga. Oh gitu ya. Jadi kamu juga nggak diejek. Ketika kamu nggak mengejek teman, kamu juga nggak diejek sama teman. Luar biasa. Terus yang paling sulit menurut Gracia yang mana? Kesepakatan kelas kita untuk dilakukan menurut Gracia. Memotong percakapan teman. Memotong percakapan teman ya. Sering kamu lakukan itu ya? Ya Pak, ketika berkata sesuatu saya Langsung dipotong ya. Iya ya, memotong pembicaraan teman. Kira-kira Gracia punya keyakinan nggak bisa mengubah hal tersebut? bisa. Bisa ya? Bisa, karena itu sangat bermanfaat untuk menjalin hubungan kita kepada teman. Jadi kita menghargai mereka ketika berbicara. Ya. Terima kasih. Apa yang mau disampaikan? Apa yang berubah menurutmu setelah kita di kelas 6 dari kelas-kelas sebelumnya? Saya merasakan berubah, saya tidak diejek lagi, teman-teman saya tidak terlalu gitu. Iya ya. Tidak ada lagi saling mengejek. Berarti kedepannya ingin kita lanjutkan dan tingkatkan ya. Ya Pak. Iya. Terima kasih Gracia atas jawabannya. Jawaban yang tulus dari hati. Mudah-mudahan kedepannya bisa berbuat yang lebih baik untuk melakukan kesepakatan kelas. Terima kasih. Pagi Pak. Apa kabar? Baik ya. Pak Silalahi menanyakan tentang kesepakatan kelas yang kita buat mengenai Sintio. Dari kesepakatan kelas yang kita buat itu mana yang menurutmu sudah bisa kamu lakukan setiap hari? Iya bagus ya, saya perhatikan juga semuanya. Terus mana yang paling sulit atau pernah kamu langgar dari kesepakatan kelas yang kita buat? Kenapa? Yang mana? Melihat kelebihan teman ya dalam memperbaiki diri sendiri. Mengapa menurutmu itu hal itu sulit kamu lakukan? Sintio? Mengapa melihat kelebihan teman itu sulit kamu lakukan? Pagi Owen.
Bisa nggak ngomong-ngomong sama Pak Silalahi? Bisa Pak. Bersedia ya. Pak Silalahi ingin menanyakan berbagai pertanyaan. Bersedia kan menjawab? Bersedia. Iya. Yang saya ingin tanyakan tentang kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal pembelajaran tahun ajaran baru di kelas kita ini. Nah, menurut Lauren, kira-kira ada kesepakatan yang menurutmu belum bisa kamu lakukan? Ada. Kira-kira poin yang mana itu? Cakap kotor. Yang lain masih ada? Mana itu? Lagi memotong pembicaraan teman atau guru Pak. Memotong pembicaraan teman atau guru. Yang dua itu ya, yang menurutmu masih sulit untuk dilakukan, cakap kotor. Menurut Lauren, apa yang membuat Lauren sulit melakukan hal itu? Karena terbiasa Pak. Karena udah terbiasa ya cakap kotor sama memotong pembicaraan orang lain. Kira-kira menurut Lauren, kedepannya itu apakah masih bisa untuk kamu lakukan? Bisa. Bisa ya. Apa yang menjadi keyakinan untuk bisa melakukan itu? Supaya bisa jadi teladan bagi teman Pak. Supaya bisa menjadi teladan bagi teman. Menurut Lauren, apa manfaatnya bagi dirimu? Manfaatnya apa? Jika kamu tidak memotong pembicaraan orang lain, jika kamu tidak cakap kotor, apa manfaatnya bagi Lauren? Manfaatnya tidak terbiasa lagi dengan cakap kotor dan memotong pembicaraan. Apa yang membuat Lauren bisa yakin untuk merubah kebiasaan buruk tersebut? Karena punya keyakinan dan dukungan dari beberapa orang. Karena punya keyakinan dan dukungan dari beberapa orang. Menurut Lauren, kira-kira bagaimana cara Pak Silalahi membuat kesepakatan kelas di kelas kita ini? Baik. Baik. Terus, apakah kesepakatan tersebut bersumber dari Pak Silalahi? Mendengarkan pendapat dari siswa dan pendapat Iya, mendapatkan pendapat dari siswa dan juga pendapat dari siswa. Jadi kesepakatan untuk kita bangun atas kesepakatan bersama, tidak ada pemaksaan, dan berharap kedepannya kelas kita semakin baik, tertib, aman, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian Lauren, terima kasih saya ucapkan telah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Silalahi. Terima kasih ya. Selamat pagi Ciko. Apa kabar? Siapa? Semangat? Bersedia nggak Pak Silalahi bertanya? Sedikit aja pertanyaannya tentang kesepakatan kelas kita yang telah kita buat. Kira-kira menurut Ciko, kesepakatan kelas yang kita buat, mana yang menurutmu, aduh sulit kali aku lakukan Pak, harus bagaimana ini, mana kira-kira yang menurutmu paling sulit diterapkan di kelas? Mengejek teman dan Satu-satu ya, mengejek teman ya. Menurut Ciko, mengapa? Dalam pikiran Ciko itu mengapa melakukan hal itu, mengejek teman? Apa menurutmu? sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa ya. Tetapi Ciko sadar enggak mengejek teman itu apa yang dirasakan teman kalau kita ejek? Sakit hati kan? Kalau Ciko kan diejek teman, bagaimana perasaan? Marah enggak? Marah juga ya. Nah, jadi kalau gitu, bagaimana menurut Ciko? Apakah mengejek teman itu masih kamu lakukan ke depannya? Enggak ya. Tapi sulit memang melakukan karena sudah terbiasa. Selain itu tadi apalagi yang menurut Ciko yang sulit dilakukan?
ribut di kelas. Kalau ribut di kelas itu menurut Ciko terjadi karena apa? Karena diri sendiri atau karena teman? Karena diri sendiri. Karena diri sendiri ya? Iya ya. Bukan karena teman. Kira-kira bisa nggak ke depannya bisa dikurangi? Janganlah dulu langsung dirubah jadi tertib. Bisa nggak dikurangi ributnya di kelas? Bisa. Oke, Pak Silala ingin bertanya, apa yang berbeda yang terjadi di kelas kita dengan kelas-kelas sebelumnya? Apa suasana berbeda apa yang kamu rasakan di kelas 6 ini? Yang menurutmu berbeda? Apa itu? Pelajarannya, apa lagi? Selain pelajarannya, apa yang berbeda yang kamu rasakan dari kelas-kelas sebelumnya? Waktu di kelas 5 terlalu ribut. Waktu di kelas 5 tidak terlalu ribut ya. Kelas 6 Agak ribut Pak. agak ribut ya. Gitu ya. Bagaimana perasaanmu saat melanggar peraturan kesepakatan kelas? Bagaimana perasaan Ciko? Waktu melanggar bagaimana perasaanmu? Ya. Kalau kamu melakukan berbagai hal yang salah, menurutmu siapa yang paling rugi? Diri sendiri. Selain itu siapa lagi? Teman, siapa lagi? Orang tua juga ikut ya. Nah, jadi kedepannya apa harapan kedepannya? Tidak mengulanginya lagi, melakukan yang terbaik bagi teman dari orang tua. Kamu bisa yakin bisa melakukan hal tersebut? Bisa ya. Kasih ya. Jadi gini, saya minta jika Ciko mengalami kesulitan atau masalah, tolong diberitahu dulu sama Pak Silalahi ya. Jangan terjadi lagi hal yang tidak diinginkan ke depan. Sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada Ciko telah bersedia menjawab berbagai pertanyaan tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Terima kasih ya. Salam. Semangat. Lagi Lauren, apa kabar? Sehat. Bisa nggak ngomong-ngomong sama Pak Silalahi? Bisa Pak. Bersedia ya. Pak Silalahi ingin menanyakan berbagai pertanyaan. Bersedia kan menjawab? Bersedia. Iya. Yang saya ingin tanyakan tentang kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal pembelajaran tahun ajaran baru di kelas kita ini. Nah, menurut Lauren, kira-kira ada kesepakatan yang menurutmu belum bisa kamu lakukan? Ada. Kira-kira poin yang mana itu? Cakap kotor. Yang lain masih ada? Mana itu? Lagi memotong pembicaraan teman atau guru Pak. Memotong pembicaraan teman atau guru. Yang dua itu ya, yang menurutmu masih sulit untuk dilakukan, cakap kotor. Menurut Lauren, apa yang membuat Lauren sulit melakukan hal itu? Karena terbiasa Pak. Karena udah terbiasa ya cakap foto sama memotong pembicaraan orang lain. Kira-kira menurut Lauren kedepannya itu apakah masih bisa untuk kamu lakukan? Bisa. Bisa ya. Apa yang menjadi keyakinan untuk bisa melakukan itu? Supaya bisa jadi teladan bagi teman. Supaya bisa menjadi teladan bagi teman. Menurut Lauren, apa manfaatnya bagi dirimu? Manfaatnya Manfaatnya apa?
jika kamu tidak memotong pembicaraan orang lain, jika kamu tidak cakap kotor, apa manfaatnya bagi Lauren? Manfaatnya tidak terbiasa lagi dengan cakap kotor dan memiliki. Apa yang membuat Lauren bisa yakin untuk merubah kebiasaan buruk tersebut? Karena punya keyakinan dan dukungan dari beberapa orang. Karena punya keyakinan dan dukungan dari beberapa orang. Menurut Lauren, kira-kira bagaimana cara Pak Silalahi membuat kesepakatan kelas di kelas kita ini? Baik. Baik. Terus, apakah kesepakatan tersebut bersumber dari Pak Silalahi? Mendengarkan pendapat dari siswa yang Iya, mendapatkan pendapat dari siswa dan juga pendapat dari siswa. Jadi kesepakatan itu kita bangun atas kesepakatan bersama, tidak ada pemaksaan, dan berharap ke depannya kelas kita semakin baik, tertib, aman, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Sekian Lauren, terima kasih saya ucapkan telah bersedia menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Silalahi. Terima kasih ya. Lagi yuk. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Saya Pak. Semangat. Semangat. Bersedia enggak? Saya bertanya beberapa hal tentang kesepakatan kelas kita. Bersedia Pak. Terima kasih. Menurut Gio, apakah kesepakatan kelas yang kita buat itu bermanfaat bagi dirimu selama ini? Bermanfaat Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana menurut Gio cara mengajar Pak Silalahi dan menerapkan disiplin di kelas kita? Sangat baik. Sangat baik. Apa yang baiknya? Saya jadi penasaran ini. Oh, sangat baik. Apa sih yang menjadi baiknya menurut kamu? Hanya Bapak tidak memarahi kami setiap belajar Pak. Oh, tidak memarahi. Ya, Pak Silalahi memang tidak serta-merta marah. Marah itu tidak baik, karena marah itu kan penyakit juga bagi Pak Silalahi. Makanya dia nggak sering marah-marah. Nah, menurut Gio, kan kita udah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira menurut Gio, mana yang paling sulit untuk kamu lakukan? Yang belum bisa dilakukan secara penuh, yang mana? Kesepakatan kelas yang mana? Jika memotong pembicaraan teman. Oh, memotong pembicaraan teman ya. Iya, saya amati juga memang ya. Memotong pembicaraan teman. Menurut Gio, itu baik atau enggak itu memotong pembicaraan teman? Tidak Pak. Tidak baik ya. Apa kira-kira yang terjadi kalau kita memotong pembicaraan teman? Kira-kira apa yang bisa terjadi? Yang disampaikan teman jadi nggak jadi. Oh, yang disampaikan teman nggak jadi. Nah, selain memotong pembicaraan, masih ada yang lain menurutmu yang sulit kamu lakukan di kelas kita, Mang? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Apakah ribut di kelas itu atau bertengkar? Belum pernah. Ribut di kelas, apakah Gio udah bisa menahan diri untuk tidak ribut di kelas? Agak Pak. Agak ya, sedikit ya. Iya Pak. Nah, apakah menurut Gio kesepakatan kelas yang kita buat ini ke depannya bisa dilakukan oleh Gio? Bisa Pak. Yakin? Yakin. Iya, saya bangga. Saya mengucapkan terima kasih. Semua pada dasarnya kita itu memiliki kesalahan di dalam hidup ini, tetapi kita selalu berusaha untuk berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan ke depannya melalui kesepakatan kelas, melalui kesadaran sendiri, bisa kelas kita semakin tertib, tidak ribut, apalagi bertengkar. Oke? Ya, Bisa Pak. Gio? Bisa Pak. Nah, apa yang ingin diucapkan atas wawancara yang kita lakukan ini? Apa yang ingin disampaikan sama Pak Silalahi? Terima kasih kalian sudah memberitahu. Terima kasih, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Gio ya. Ya Pak. Terima kasih. Budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai, dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan.
Budaya positif memberikan pondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Pentingnya budaya positif terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Penerapan budaya positif di sekolah bukanlah sekadar slogan, tetapi merupakan pendekatan yang kuat untuk membentuk lingkungan belajar yang mendukung dan produktif. Melalui kolaborasi aktif dari semua pihak terkait, pengembangan budaya positif yang sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan siswa dapat menghasilkan dampak nyata yang meluas dari segi prestasi akademik, perkembangan karakter, dan kesejahteraan emosional. Studi kasus di sekolah IBC menjadi bukti bahwa investasi dalam budaya positif adalah investasi masa depan yang dapat membentuk generasi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Adapun yang menjadi tujuan utama dalam tindakan nyata budaya positif di sekolah antara lain, 1. Menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, 2. Meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, 3. Mendorong terwujudnya murid yang memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, 4. Mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, 5. Melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik perlu memahami kebutuhan dasar yang harus didapatkan oleh peserta didik kita dalam menerapkan budaya positif. Misalnya kalau kita menerapkan disiplin, kita bisa menerapkan segitiga restitusi, dan perlu juga kita memahami posisi kita ketika kita berhadapan atau bertemu dengan peserta didik kita di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Ibu guru yang saya muliakan, segitiga restitusi adalah pendekatan dalam penerapan disiplin positif yang menekankan tanggung jawab, di mana siswa diajarkan untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berarti mereka harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan siap untuk memperbaiki kerusakan yang mereka sebabkan. Yang kedua, restorasi. Konsep ini adalah memperbaiki kerusakan yang telah terjadi sebagai akibat dari tindakan siswa, sehingga mereka akan meminta maaf kepada orang yang terluka, mengganti kerugian yang ditimbulkan, atau melakukan tindakan lain yang membantu memulihkan hubungan atau situasi. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah pengembangan pribadi, di mana siswa diajarkan untuk belajar dari kesalahan mereka, sehingga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi tindakan mereka dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik.